Difilmin, direkam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimil ghafar, ar-raufus sattar, alladhi wafaqa ibadahu salihina ila dhikrihi wa ibadatihi ana al-layli wa atrafan nahar. Allahumma salli wa sallim wa barik wa takarram wa ta'azzam wa tarahham ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله وأحب إليه من العمل من هذه الأيام العشر فأكثروا فيهن بالتهليل والتكبير والتحميد. صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيبه الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرة المكرم والمحترم صاحب المجلس الداعي إلى الله المجاهد في سبيله guru kita bersama Sayyidil Ustaz Abi Tam atau Allahumma lahu fi sihatin wa afiyah wa nafa'ana bi ulumihi bid darain amin ya rabbal alamin. Dan setiap para dewan guru yang telah mengabdi di Majlis Al-Ihya yang sama-sama kita muliakan, dan saya cintai para hadirin dan hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah, berkat rahmat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari yang mulia ini kita berkumpul bersama di dalam rangka mencari sebab untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus untuk menyenangkan hati daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga majlis ini dan perkumpulan ini dapat menjadi sebab kita mendapatkan rahmat dan barakah, dan kita diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala,
dan kita dijauhkan oleh Allah daripada segala macam bala musibah, dan anak-anak kita, keluarga kita dijadikan oleh Allah anak-anak yang saleh dan salihah. Amin ya rabbal. Dan tak lupa pula salawat berserta salam senantiasa kita curahkan untuk junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat-sahabat beliau serta pengikut-pengikut setia beliau sampai datang hari kiamat. Baik para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita ketahui bahwasanya di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi kepada kita tak kala Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dinyatakan dalam Al-Qur'an, laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa bihim rasulan. Dinyatakan dalam ayat ini diawali dengan kalimat laqad. Kalau kita belajar nahwu, maka kalimat laqad atau qad ini berarti taukid. Artinya sungguh-sungguh, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika Allah mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah telah memberikan karunia dengan mengutus baginda Rasulullah. Artinya ketika Nabi Muhammad SAW diutus, tujuannya tidak lain untuk memberikan karunia dan keutamaan bagi orang-orang yang beriman dengan kedatangan Nabi Muhammad SAW. Artinya keuntungan yang luar biasa. Allah nyatakan, laqad manallahu 'alal mu'minin. Siapa yang diberi manna, siapa yang Allah berikan keutamaan ketika Allah mengutus Nabi Muhammad, tidak lain adalah orang-orang yang beriman kepada baginda Rasulullah SAW. Lalu dikatakan, laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusikum. Anfusikum dikatakan bahwasanya Nabi Muhammad itu dari bangsa manusia, dari bangsa kalian. Artinya Nabi Muhammad bukan malaikat. Ini kadang-kadang banyak orang-orang yang tidak mau memuliakan Nabi Muhammad. Alasan mereka Nabi Muhammad itu manusia. Maka kita tak kala kita belajar tentang bagaimana sosok baginda Rasulullah SAW, maka yang pertama yang harus kita ketahui, Nabi Muhammad itu adalah bashar. Kalau dikatakan Nabi Muhammad bashar, ada sesuatu yang boleh terjadi kepada bashar, juga boleh terjadi dengan Nabi kita Muhammad. Jadi dikatakan wajaizun fi haqqihim min aradin min ghairi nafsin ka khafifil maradi. Dikatakan di dalam bait syair yang biasa kita pelajari di pesantren Aqidatul Awam yang dikarang oleh Syekh Ahmad Marzuki, supaya kita paham bagaimana sosok Nabi kita Muhammad SAW. Dikatakan wajaizun fi haqqihim min aradin min ghairi nafsin ka khafifil maradi. Kalau orang pertama lihat Nabi Muhammad itu sosok basyariahnya dulu. Artinya kalau ada pada basyar, juga ada pada diri Nabi kita Muhammad SAW. Maka ketika Nabi Muhammad dilahirkan oleh Allah, beliau dilahirkan dengan lengkap apa saja yang ada pada diri manusia. Maka dikatakan kenapa Nabi Muhammad ketika beliau di Isra Mi'rajkan oleh Allah, sebelum beliau di Isra Mi'rajkan oleh Allah, dikatakan ada hadus syaitan yang diangkat oleh Allah. Artinya di dalam diri Nabi Muhammad ada bagian setan. Karena setiap manusia
Di dalam diri mereka ada bagian tempat setan itu bersemayam di dalam diri kita. Setan ini tidak bisa diusir kecuali dengan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Nabi Muhammad Isra wal Mi'raj, maka tempat itu diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, kalau Allah mau jadikan Nabi Muhammad seorang rasul, kenapa dari ketika Nabi Muhammad dilahirkan saja tidak dikasih harus syaitan? Maka itu jawabannya apa? Supaya Allah memberitahu apa saja yang ada pada diri manusia biasa, itu juga ada pada diri Nabi kita Muhammad. Lalu dikatakan Nabi Muhammad manusia. Manusianya Nabi Muhammad makan. Kita makan apa enggak? Kita kalau ngantuk tidur. Pertanyaannya, Nabi Muhammad tidur apa enggak? Nabi Muhammad manusia. Beliau dikatakan beliau makan. Ya mungkin cara makannya berbeda dengan kita. Nabi Muhammad mengatakan, nahnu qaumin la na'kulu hatta naju' wa idza akalna ma nashba. Kami ini golongan manusia yang enggak bakal makan kecuali kami sedang lapar. Kira-kira sama enggak sama kita? Kita kalau makan ya enggak perlu lapar. Kapan aja ketemu makanan bisa kita makan. Baru dari rumah makan siang, baru keluar sebentar udah makan bakso. Artinya Nabi Muhammad makan, tapi makannya enggak seperti manusia biasa. Kemudian dilanjutkan, wa idza akalna ma nashba. Kami kalau sudah makan, kami akan berhenti sebelum kenyang. Sama apa enggak? Tidak. Semua asal masih ada. Kalau piringnya bisa dimakan ya sama-sama piringnya dimakan. Jadi ini kita mencontohkan supaya orang tahu jangan sampai keyakinan kita seperti orang jahiliyah. Kenapa orang jahiliyah nggak mau beriman kepada Nabi Muhammad? Karena orang jahiliyah mereka nggak terima kalau seorang nabi itu seperti manusia. Mereka kepengennya nabi itu seperti malaikat. Padahal Allah sudah katakan min anfusihim. Dalam ayat lain dikatakan min anfusikum, bahwa Nabi Muhammad itu seperti kalian, dari bangsa manusia seperti kalian. Apa yang bisa terjadi pada kalian bisa juga terjadi kepada Nabi Muhammad. Orang-orang jahiliyah mereka nggak mau terima. Mereka katakan mali hadzal rasul ya'kulu ta'am wa yamshi fil aswaq. Nabi kayak apa ini Muhammad? Kok dia makan? Kok dia jalan-jalan di pasar, dia berdagang? Padahal mereka nggak tahu Nabi Muhammad itu basyar, dia bukan malaikat. Jadi harus kita lihat pertama sifat basyariahnya baginda Rasulullah. Kemudian apapun yang tertimpa dengan manusia juga bisa tertimpa dengan Nabi dan para Rasul. Makanya dikatakan wajaizun fi haqqihim min aradin min ghairi naqsin ka khafifil maradi. Apa yang bisa menimpa seorang manusia bisa juga menimpa dengan seorang rasul. Kita contohkan Nabi Muhammad kalau terkena pisau berdarah apa enggak? Kita sama. Nabi Muhammad manusia. Beliau dipukul patah giginya. Beliau dilempari pecah mukanya, keluar darahnya. Pundaknya diinjak-injak. Karena Nabi Muhammad basyariah. Dikatakan dalam perang Uhud bagaimana Rasulullah SAW terluka. Maka tak kalah Sayyidina Umar Ibn Khattab datang ketika Nabi Muhammad sudah meninggal dunia. Sayyidina Umar bersedih dengan meneteskan air mata. Dia mengatakan laqad dhahara dhuhruk ya Rasulullah. Terkadang ketika engkau berjuang pundakmu diinjak oleh umatmu. Wasudha wajhuk, mukahmu dipecahkan oleh umatmu. Wa kasurat rubaiyatu, gigihmu dipatahkan oleh umatmu. Tapi aku belum pernah mendengar satu kalimat yang engkau mohonkan kepada Allah agar Allah menurunkan bala kepada umatmu. Ini kehebatan akhlaknya baginda Rasulullah.
Nabi Muhammad terkena sihir, tapi dikatakan di akhirnya min ghairi aradin. Kalau sakitnya Nabi itu tidak bisa mengurangi derajat kenabian dan kerasulan baginda Rasulullah. Artinya Nabi itu selalu dikasih penyakit yang biasa-biasa aja. Maksudnya apa? Penyakitnya para nabi ghairu munaffirin. Sakitnya para nabi itu tidak membuat orang menjauh dengan Nabi. Makanya kita katakan Nabi tidak ada yang punya penyakit kusta. Nggak ada Nabi yang punya penyakit kusta. Nabi penyakitnya biasa-biasa. Kita kadang-kadang diceritakan oleh orang-orang Israiliyat. Dulu cerita kita masih kecil, katanya Nabi Ayub itu sakit, betul nggak Bu? Nabi Ayub betul-betul sakit, betul. Tapi kita dari kecil kita didengarkan cerita Nabi Ayub itu korengan, borokan. Itu boroknya banyak ulatnya. Kalau mau sholat diambilin satu-satu, nanti habis sholat taruh lagi. Ini namanya cerita Israiliyat, ini cerita batil. Nggak boleh kita percaya. Betul Nabi Ayub diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi penyakit yang Allah timpakan kepada beliau tidak membuat umatnya lari daripada Nabi Ayub. Bagaimana beliau mau berdakwah kalau di tangannya ada ular, kalau di tangannya ada binatang belatung di tangannya? Artinya sakit Nabi Ayub betul sakit, tapi penyakitnya tidak membuat orang lari daripada Nabi Allah Ayub alaihissalam. Maka kita lihat sifat basyariahnya baginda Rasulullah. Setelah kita lihat sifat basyariahnya Nabi Muhammad, di samping itu juga ada sifat lakar basyarnya baginda Rasulullah. Jadi kalau orang belajar, ini dua sifat ini harus digabungkan. Ini dua sifat tidak boleh dipisahkan, sehingga kita bakal tahu Nabi Muhammad itu basyarul lakal, basyarul lakal, basyarul lakal basyar. Nanti kita akan tahu Nabi Muhammad itu manusia. Segala macam yang ada pada Nabi manusia bisa ada pada diri baginda Rasulullah. Tapi ada sesuatu yang ada pada diri Nabi Muhammad yang tidak ada pada diri manusia biasa. Ini belajar baru ada basyarul lakal. Bagaimana sifat lakal basyarnya baginda Rasulullah? Siapa yang mengatakan? Nabi Muhammad sendiri yang mengatakan dirinya basyarul lakal basyar. Beliau katakan, saya ini kata Rasulullah, inni arakum min warai ka arakum min amami. Saya ini kalau lihat kalian di belakang, itu seperti saya lihat kalian di depan. Artinya di belakang Rasulullah ini ada mata yang bisa melihat. Ini Nabi sendiri yang memberitahu, mengasih informasi kepada umatnya bahwa beliau berbeda. Sekali waktu ada seorang sahabat, itu dia lihat Nabi Muhammad ibadahnya luar biasa. Makanya sahabat itu pengen ikut dengan baginda Rasulullah. Apapun mau dicontoh daripada Nabi Muhammad. Sehingga mereka lihat Nabi Muhammad itu kalau ibadah sholatnya luar biasa. Dikatakan kalau Nabi sholat hatta tawarramat qadamahu. Kalau Nabi sudah berdiri sholat itu sampai pecah-pecah telapak kakinya Rasulullah keluar darah. Lituli qiyamihi bil lail, karena panjangnya beliau bangun di malam hari. Ada seorang sahabat ketika dia perhatikan Nabi, ini Nabi luar biasa. Sehingga mereka pikir kalau kami punya keluarga, saya nggak bisa seperti Nabi. Maka dia datang kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, yang di saat itu beliau ingin melaporkan Nabi Muhammad sedang tidak ada di rumah. Dia mengatakan bahwasanya bilang sama Rasulullah, kami berniat untuk tidak menikah. Kenapa? Karena kalau kami menikah nanti waktu kami terganggu untuk ngurus istri kami. Kalau kami nikah, kami nanti terganggu untuk mengurus anak-anak kami, sehingga kami nggak mau berkeluarga. Ketika Nabi Muhammad mendengar berita tersebut, Nabi Muhammad mengatakan,
Kata Rasulullah, aku ini orang yang paling bertakwa daripada kalian, dan aku orang yang paling takut kepada Allah daripada kalian. Walakinni aqulu wa asumu wa afturu wa uzawwijun nisa. Walaupun aku paling bertakwa, paling hebat ibadahnya, paling takut kepada Allah, aku makan dan minum, aku berpuasa, kata Rasulullah, dan aku pun tidur, dan aku menikah dengan wanita-wanita. Artinya, lalu sahabat itu mengatakan, Nabi melakukan puasa wisol. Puasa wisol itu puasa yang enggak buka-buka, Bu. Nyambung-nyambung terus. Sahabat pengen juga, ini kehebatan sahabat. Apa aja yang Nabi lakukan pengen ikut. Tapi Nabi ngelarang, kalau Rasulullah, kalian jangan ikut aku. Ya Rasulullah, bagaimana jangan ikut? Kami lihat engkau puasa wisol, lalu kami ingin contoh engkau. Nabi mengatakan, lastu kahayatikum. Aku ini enggak seperti kalian. Abitu inda Rabbi yud'imuni wa yaskin. Aku selalu berada di sisi Allah, di sisi Tuhanku. Allah selalu memberiku makan dan memberiku minum. Jadi ada keterangan dari Nabi Muhammad yang menunjukkan beliau itu basyarun la kal basyar. Jadi kalau ada paham yang hanya melihatkan Nabi Muhammad hanya basyariahnya saja, maka paham tersebut mengadopsi paham orang-orang Nas'alani atau orang-orang kafir Quraisy. Betul apa enggak? Manusia Nabi Muhammad udah mati, udah nggak usah disebut-sebut lagi. Apa bedanya itu paham dengan Abu Jahal? Betul nggak? Apain Nabi Muhammad manusia seperti kita? Masa Nabi Muhammad kalau orang maulid terus dikatakan Nabi Muhammad hadir? Nah, ini bukan Muhammad tukang cendol yang kita maulidin. Kalau Muhammad mati-mati aja, ini Nabi Muhammad. Artinya beliau sudah menunjukkan beliau basyar. Tapi ada sifat-sifat basyar, yang sifat-sifat Nabi Muhammad yang tidak ada pada diri manusia biasa. Baik para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita katakan orang itu yang paling beruntung adalah orang-orang yang diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang itu kalau belajar tujuannya bukan ilmu saja, tujuannya adalah hikmah daripada ilmu tersebut. Kalau orang dikatakan apa itu hikmah, kita sering mendengar, kita maulidan tujuannya adalah mengambil hikmah peringatan maulid. Yang kita mau ambil itu hikmah. Sekarang apa itu sebetulnya hikmah yang dikatakan oleh Allah baik dalam Al-Quran ataupun daripada hadis Nabi Muhammad? Dikatakan oleh para ulama, al-hikmah al-ilmu bil asya kama hiya wal amalu bima yanbaghi. Hikmah itu adalah orang mengenal sesuatu dengan benar. Artinya orang belajar sesuatu maka pahamnya betul. Maka ketika dia tahu sesuatu itu dengan benar, akan berakibat wal amalu bima yanbaghi, maka amalnya pun akan sesuai dengan pengetahuannya. Jadi kalau orang belajar, belajarnya betul, pahamnya betul. Kalau kita makan ya belum kenyang, ya belum. Allah yang baik. Jadi manusia itu punya akal, kita ini hukum itu yang kita tahu itu bil dhawahir. Fahkum bil dhawahir. Hukum itu yang kita kelihatan. Kalau yang enggak kelihatan itu urusan Allah. Contoh kita, syariat itu semua kelihatan. Orang kalau mau sholatnya sah, ada rukun-rukun sholat sebelumnya, bahkan ada syurutus sholat. Syurutus sholat itu hal-hal yang wajib kita lakukan sebelum kita masuk sholat. Ada lagi rukun-rukun sholat. Rukun-rukun sholat itu adalah kewajiban yang harus kita lakukan ketika kita sedang sholat. Syarat sholatnya udah kita laksanakan. Nabi perintahkan kita wudu, bersih dari hadas kecil dan hadas besar. Kemudian kita menghadap ke kiblat. Ini semua zahiriyah. Kemudian kita bertakbir Allahu Akbar. Setelah itu kita lihat tempat yang kita sholat tidak ada najisnya. Sisanya kita serahkan kepada Allah. Betul tak?
Jangan sampai syariatnya nggak dilaksanakan. Ini kadang-kadang belum apa-apa udah kumaha Gusti we. Nah, ini kalau sudah kumaha Gusti we repot. Nggak pernah belajar, nggak mau belajar, mau sholat tapi nggak mau belajar. Ya kumaha Gusti we ditapi mangga nggak diterima juga nggak apa-apa. Lah bagaimana kalau ente sudah syarat zahirnya nggak bakal diterima oleh Allah? Orang itu menyerahkan hakikatnya kepada Allah kalau syariatnya sudah dia tuntaskan. Manusia itu syariat itu tugas kita. Nanti urusan Allah sisanya itu baru urusan Allah Subhanahu wa taala. Ibu mau ke Jakarta, kepengen cepat, kan bagaimana caranya ke Jakarta? Ya kalau nggak ada mobil, ya pergi ke terminal, kalau enggak pergi ke stasiun, betul enggak? Begitu duduk di stasiun, udah masuk ke kereta, jurusan keretanya ke Jakarta, baru berdoa, ya Allah, mudah-mudahan saya sampai ke Jakarta dengan selamat. Itu baru betul. Ini naik keretanya ke Sukabumi. Ya Allah, mudah-mudahan aja sampai ke Jakarta dengan selamat. Bagaimana mau ke Jakarta yang di keretanya ke Sukabumi? Nah, artinya seperti itu manusia punya syariat, kepengen anak jadi ulama, kepengen anak jadi punya ilmu. Nggak cukup hanya kepengen. Kepengen itu harus dilaksanakan dengan ikhtiar. Masukkan anak ke pesantren, ajak mereka tinggal di pesantren, didikkan dengan guru-guru yang luar biasa. Kemudian setelah anak di pesantren, baru ibunya berdoa, ya Allah, mudah-mudahan anak saya jadi ulama. Itu baru betul. Anaknya kuliahnya nggak tahu di mana, nggak ada belajar agama sama sekali. Tiap malam berdoa, ya mudah-mudahan jadi kiai. Oh jadi kiai dari mana? Orang itu kalau kuliah di kedokteran, didoakan jadi dokter, itu baru betul bu, betul nggak? Kepengen anak jadi tentara, masuk sekolah tentara baru berdoa biar jadi tentara. Kalau pengen jadi ulama, dudukkan di pesantren, ini tempat ilmu. Ini tempat warisannya para anbiya. Ini kiai-kiai, ulama-ulama pewaris para nabi. Maka dudukkan anak di tempat tersebut, sisanya baru berdoa kepada Allah. Karena kita nggak tahu takdir kita nggak ada yang tahu. Jadi tugas kita yang pertama kita berikhtiar. Ikhtiar itu tugas kita. Tapi rezeki semua karunia itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak bisa manusia ikhtiar. Yang namanya rezeki dikatakan itu kejutan dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita berikhtiar wajib, tapi kita nggak bisa mengandalkan ikhtiar kita. Ikhtiar itu tugas kita. Nanti Allah bisa kasih kita rezeki dari mana aja, bukan dari ikhtiar kita. Kalau kita berkeyakinan bahwa rezeki kita dari ikhtiar kita, berarti kita mengecilkan kunci keberkahan Allah. Berarti kita mengecilkan fadilah Allah kalau hanya kita tergantung dengan ikhtiar. Ikhtiar itu wajib. Kalau rezeki biar urusan Allah, dari mana aja Allah bisa datangkan. Jadi kalau ada perasaan, wah saya mesti begini supaya dapat begini, itu sudah mengecilkan fadilah dari Allah. Seakan-akan rezeki itu hanya dari usaha itu. Padahal nggak begitu. Wajib kita berusaha biar Allah punya pembendaharaan kekayaan Allah, khazain Allah akan diberikan kepada kita dari mana aja jalan. Saya contohkan, kalau orang pergi haji atau umroh, salah satu rukun umroh haji itu ada yang namanya sa'i. Sa'i itu adalah orang lari-lari kecil dari Sofa ke berapa kali? 7 kali. Ini rukun sa'i ini diambil dari peristiwa kejadian yang terjadi pada Siti Hajar, istri daripada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ketika Siti Hajar dan anaknya Ismail alaihissalam ditinggalkan oleh Nabi Allah Ibrahim, karena Nabi Ibrahim ingin berangkat untuk menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, ditinggalkanlah bayi yang kecil Ismail alaihissalam dengan ibunya Siti Hajar di tempat tersebut yang sekarang menjadi tempat orang sa'i. Ketika itu Ismail menangis karena kehausan, pengen minum. Di situ nggak ada air.
Siti Hajar ketika itu dia berjuang supaya mendapatkan air. Bagaimana berjuangnya? Dia ikhtiar dari Sofah ke Marwah, dia cari-cari air. Sampai 7 kali dia udah kecapean. Saya mau tanya, ikhtiarnya Siti Hajar ada hasilnya apa enggak? Enggak ada hasilnya. Dia sudah berusaha tapi enggak punya hasil. Tapi Allah berikan dari tempat yang lain. Nabi Allah Ismail yang menangis, mengentakkan kakinya, menggesek kakinya ke pasir, tiba-tiba muncul air Zam-Zam yang sampai sekarang masih ada. Ini sebagai contoh. Artinya manusia wajib berikhtiar, nanti rezeki dari mana aja. Kalau seandainya Siti Hajar saat itu hanya menunggu takdir dari Allah, hanya duduk aja, kira-kira dapat air apa enggak? Belum tentu dapat air, bahkan enggak bakal dapat air. Maka manusia wajib ikhtiar. Ikhtiarnya segala sesuatu yang kelihatan. Jadi namanya penyakit itu enggak boleh dicari. Penyakit itu harus dihindari. Bahaya itu harus dihindari. Kalau bahayanya kelihatan, kalau bahayanya enggak kelihatan, bagaimana kita mau hindari? Ini orang bilang, itu jangan jalan dari sini kalau malam-malam. Di sini suka ada macan. Enggak apa-apa lah, mau digigit takdir Allah ini kan. Udah dikasih tahu tempatnya banyak. Artinya kalau orang ngasih tahu ini tempat berbahaya, ente harus berpikir ada nggak jalan lain untuk ente sampai ke tempat itu, jangan melewati tempat tersebut. Itu ikhtiar kita. Kalau masih ada jalan lain, maka ente wajib menempuh jalan lain yang ente anggap lebih aman. Tapi kalau jalan nggak ada, ente wajib ke tempat tersebut. Itu baru tawakal Allah. Kalau sudah nggak ada pilihan, tawakal Allah. Tapi kalau masih ada pilihan, ikhtiar, maka manusia diperintahkan untuk berikhtiar. Maka kita wajib, kita udah tahu musibah datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada yang bisa mengangkat musibah. Jangan sampai kita sudah dapat musibah dunia, ditambah lagi kita mendapat musibah agama. Kalau COVID itu biasa, itu musibah dunia. Ente musibah biasa, musibah yang paling besar itu musibah agama. Kalau sudah agama hancur itu musibah. Makanya Sayyidina Umar mengatakan, Allahumma la taj'al musibatina fi dinina, ya Allah jangan kau jadikan musibah itu melanda agama kami. Artinya kalau penyakit, Allah nanti angkat penyakitnya. Musibah itu adalah orang yang meninggalkan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diuji dengan musibah dunia, jangan sampai kita mendapatkan musibah yang lebih besar dengan kita meninggalkan syariat Allah melalui lisan Nabi kita Muhammad. Makanya kita alhamdulillah. Jadi kita ikhtiar, nggak libur pengajian, artinya biasa-biasa aja. Ya waspada, ya wajib waspada. Artinya jaga kebersihan, itu tugas kita. Mau pakai masker, itu juga tugas kita. Jadi nggak usah berlebih-lebihan. Di akhirnya nggak mau ke masjid, nggak mau ke majelis ilmu, nggak mau ke tempat-tempat ibadah gara-gara takut corona. Nggak corona juga mati juga bu, biasa orang mati mah biasa. Betul apa? Biasa. Yang penting kita jaga diri kita waspada, zahirnya kita laksanakan, selebihnya kita serahkan kepada Allah. Allah pasti akan menghargai syariat kita. Artinya orang sudah bersyariat, pasti Allah akan lindungi kita. Kita syariatnya udah, kita berdoanya udah, kita yakin Allah pasti melindungi kita. Nabi ngajarkan kita. Kata Nabi banyak doa-doa, wirid-wirid yang sudah disusun oleh para alim ulama. Kita baca ratib, semuanya itu untuk perlindungan kita. Dari zaman dahulu ulama udah mengumpulkan untuk kita ini supaya terlindung dari doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Dikatakan kita baca Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' was-sami'ul alim. Siapa yang baca itu pagi dan sore, dia akan diselamatkan dari bahaya apapun, gak bisa nimpani. Ini doa dari baginda Rasulullah, ada jaminan dari Nabi Muhammad. Kita boleh baca kitab Al-Adhkar karangan Imam Nawawi, semua dijelaskan bagaimana wirid-wirid yang aurat-aurat tersebut langsung ada dasarnya daripada Nabi kita Muhammad. Ini ulama ngarang-ngarang wirid, nyusun-nyusun wirid, bukan ngawur ya, kasih tahu. Ini bentar-bentar bid'ah.
baca ratib bid'ah, ini berarti baca bismillah itu bid'ah namanya. Orang nggak ngerti, orang itu lihat dulu apa yang dibaca, jangan baru tahu sedikit udah ngomongin bid'ah. Oh ratib nggak ada, memang betul ratib nggak ada di zaman Nabi. Nabi Muhammad baca ratib. Pertanyaannya saya mau tanya, Nabi Muhammad baca ayat kursi apa enggak? Di ratib ada ayat kursi. Ini saya ada teman Bu, ini saya kasih tahu aja, ini di Bogor ini kadang-kadang banyak gerakan-gerakan apa? Pesantrennya dibangun. Iya, kita lihat. Ada teman saya, kita kasih buku ratib. Tiba-tiba ada ustadz yang di sebelah dia, ada pesantren, saya nggak usah sebut pesantrennya, tiba-tiba datang ke rumah dia. Ini marah-marah sama teman saya. Dia bilang, ngapain dia dibaca ini? Ini nggak ada di zaman Nabi, ini bid'ah. Itu nggak bakal dapat pahala, dosa juga bisa dia bilang. Orang baca ratib. Dia bilang, ini saya dikasih Habib, wah ngapain ikut-ikutan Habib? Nggak ada dalilnya dia bilang. Akhirnya orangnya tetap mau baca ratib. Nggak lama dia nggak baca dulu, dia nggak lihat apa itu ratib, cuma lihat bungkusnya aja. Beberapa hari kemudian ini ustadz, dia bawa buku ke rumah teman saya. Dia bilang, nih kalau ente mau selamat, dia bilang, dari segala macam musibah bala, ini bacaannya, dia bilang. Apa bacaannya? Dia bawa kita. Begitu dibuka sama teman saya, yang pertama ayat kursi, yang kedua amal Rasul bima unzila ila min rabbihi wal mu'minun. Ini teman saya ketawa, teman saya. Kita lihat dulu nih. Begitu, kok sama? Lo katanya bid'ah ini, bagaimana ente kok bid'ah? Ini bid'ah juga berarti. Dan makanya ini ustaz ngawur, namanya ngawur. Jangan diikut ustaz ngawur. Diunjukin dulu, baca dulu, baru tahu. Nggak ada dalilnya apa, lihatin dulu. Jangan lihat nama, langsung marah-marah. Orang maulid baca sejarah Nabi, nggak ada masalah. Jadi orang wirid juga, semua wirid-wirid itu datang dari Nabi Muhammad. Itu baca kitab Adkar. Semua wirid yang disusun oleh ulama, wirid baik ratib apa aja, ratibul Attos, ratib al-Idrus, ratibul Haddad, semua ada dalilnya. Kalau kita mau belajar, kita cari dalilnya. Makanya kita umat Islam ini, kita dari zaman dahulu diajarin praktek. Orang tua kita nggak mau repot, udah makan aja, biar saya yang masakin, betul nggak Bu? Ini nggak usah nyari-nyari, ini makan makanan enak, kami udah makan dan udah sukses. Itu orang tua kita begitu. Jangan gara-gara orang tua kita nggak jelaskan, terus ada ustadz bilang nggak ada dalil, kita nggak bisa jawab. Ya saya ikut orang tua saya. Kita yakin, walaupun kita bilang saya ikut orang tua kita, bahwa tidak ada amalan orang tua kita yang tidak ada dalilnya baik dari Al-Quran ataupun Sunnah Nabi Muhammad. Itu yang kita tahu, karena amalan salaf itu memang kadang-kadang nggak dijelaskan. Kita dari kecil cuma diajak aja, betul kan Bu? Yuk ziarah kubur sini, diajak bapaknya ziarah kubur. Habis ziarah ke makam wali, datang ke rumah ustadz minta air, saya tolong bacain, betul nggak? Itu kerekam kita dari kecil, direkam oleh anak-anaknya. Oh bapak saya ngajak saya ke kiai pula, ngajak saya ke Habib, airnya ditiupin sama Habibnya. Itu semua tidak dijelaskan karena nggak perlu, karena kita yakin semua amalan as-salafus shalih, apalagi dari waliullah, tidak ada dasarnya. Artinya tidak ada amalan orang-orang soleh yang tidak ada dasarnya baik dari Al-Quran ataupun Sunnah Nabi Muhammad. Itu yang wajib kita yakin. Maka kita hanya sekarang ikut. Ini alhamdulillah, ini guru kita Abitar luar biasa. Kita tahu siapa guru-guru mereka, apa amalan-amalannya kita lihat. Ini luar biasa. Ini udah jalan di pondok-pondok pesantren, baca wirid segala macam dibaca. Makanya kita bersyukur kepada Allah. Ini karunia Allah untuk kita masih ada ulama seperti guru kita Abitar. Makanya kita selalu doakan beliau biar Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan beliau. Beliau sedang sakit, Allah angkat penyakitnya. Jadi tujuannya untuk apa? Untuk memberikan keberkahan dan ilmu-ilmunya kepada kita. Baik para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sekarang kita harus lebih meningkatkan amaliyah kita, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sekarang kita sudah memasuki daripada salah satu bulan Muharram, yaitu bulan Dzulhijjah.
Tepatnya hari ini kita berada di tanggal 5 daripada bulan Dzulhijjah. Ini luar biasa. Hari-hari pertama atau 10 hari pertama daripada bulan Dzulhijjah ini hari yang sangat luar biasa. Sehingga hari-hari ini dipakai sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah dalam Al-Qur'an mengatakan wal fajri wa layalin. Dikatakan Allah bersumpah demi waktu fajar dan demi hari-hari atau malam-malam 10. Malam 10 apa? Malam-malam atau hari-hari daripada awal daripada bulan Dzulhijjah. Dipakai sumpah nggak main-main. Tujuannya supaya kita sebagai umat manusia perhatian dengan waktu tersebut. Ini waktu di mana amaliyah kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua amal apapun yang kita lakukan pahalanya akan diberikan tambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi menyebutkan ma min ayyamin a'dhamun indallah. Kata Rasulullah, tidak ada hari yang lebih agung, lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, wa ahabbu ilaihi min amal. Dan hari-hari tidak ada hari yang lebih Allah cintai daripada amal-amal soleh min hadhil ashr, daripada 10 daripada hari-hari di awal daripada bulan Dzulhijjah. Fa'aktiru, kata Muhammad, fa'aktiru fihinna bitahlil wa takbir wa tahmid. Diperintahkan oleh Nabi untuk kita banyak berzikir, baca la ilaha illallah. Kita diperintahkan untuk bertakbir, mengucapkan kalimat alhamdulillah. Ini luar biasa. Untuk apa? Untuk kita memanfaatkan 10 hari daripada bulan Dzulhijjah. Orang yang puasa di bulan ini pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Terutama nanti puasa hari Arafah. Orang yang puasa di hari Arafah itu diampuni oleh Allah dosanya 2 tahun. Tahun yang dulu sama tahun yang bakal datang diampuni. Shauma Arafatin yukaffiru sanatin. Bahwasanya orang yang berpuasa di hari Arafah. Jadi orang diperintahkan kita puasa Arafah. Jadi didahului misalnya tanggal 8 kita berpuasa. Wa tarwiyah kemudian Arafah. Orang yang puasa Arafah dikatakan oleh Nabi Muhammad dosanya diampuni, dosa yang tahun dulu, dosa yang bakal datang. Artinya bukan dosa yang belum kita lakukan diampuni oleh Allah. Ini kadang-kadang pikirannya ke depan, oh kalau gitu nggak apa-apa kita dosa. Artinya orang diampuni dosa yang bakal datang itu dia akan dijaga oleh Allah dari dosa. Sekalipun dia berdosa, dia langsung akan dibukakan pintu taubat oleh Allah. Jadi artinya kita dijaga oleh Allah dengan kita berpuasa. Jadi manfaatkan waktu yang luar biasa. Tidak ada amalan-amalan yang lain. Pokoknya kita khususkan beramal. Mau sedekah di bulan ini luar biasa. Orang sholat sunnah di bulan ini luar biasa. Orang berpuasa juga luar biasa. Pokoknya semua amalan-amalan yang baik yang dilakukan di pertama 10 hari daripada bulan Dzulhijjah ini akan diberikan pahala yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Jadi kita diberikan kesehatan oleh Allah, dibantu oleh Allah. Kita berdoa Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, supaya kita selalu dibantu, ditolong oleh Allah agar kita menjadi orang yang selalu berzikir, menjadi orang yang selalu bersyukur, menjadi orang-orang yang beribadah dengan baik. Artinya ibadahnya dengan ilmu. Jadi kalau zikir ini luar biasa amalan zikir ini. Zikir itu bisa mengusir syaitan. Orang yang tidak berzikir nanti Allah akan temankan dia dengan setan. Jadi setan itu bisa lari dengan orang itu berzikir. Amalan zikir kita udah tahu, amalan zikir ini luar biasa. Nggak ada waktu yang kita dilarang untuk berzikir. Nggak ada waktu larang orang berzikir. Kapan waktu pun, dimanapun kita boleh berzikir. Ini ulama bilang amalan zikir ini luar biasa. Jadi kalau kita zikir, nggak ada tempat dan waktu yang kita dilarang untuk berzikir. Kalau amalan yang lain mungkin ada waktu yang kita dilarang. Kita puasa hari raya nggak boleh puasa, betul ya? Kita rajin sholat, ada waktu yang kita nggak boleh sholat. Habis asar nggak ada sunnah sholat ba'dal asar. Kalau orang sholat sunnah ba'dal asar nanti nggak dapat pahala. Jadi artinya kalau amalan zikir tidak ada waktu kita untuk
dilarang oleh Allah untuk berzikir. Jadi orang-orang yang selalu berzikir, dia akan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Orang baca la ilaha illallah, la ilaha illallah ismi. Kata Allah, la ilaha illallah itu adalah bentengku. Wa man dakhala hisni amina min adzabi. Orang yang masuk ke bentengnya Allah, maka dia akan selamat daripada azabnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mudah-mudahan kita bisa laksanakan dengan baik. Nanti di waktu hari raya kita juga bisa beribadah dengan sebaik-baiknya. Kalau kita punya rezeki, kita punya kelebihan, kita berkorban di hari raya dan juga di hari-hari tasyrik. Jadi perintahkan untuk menyembelih hewan korban dengan dasar ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya kurban itu artinya mendekatkan diri kepada Allah. Al-udhiyah artinya adalah pengorbanan. Jadi kalau orang berkorban dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya, maka dengan korban tersebut tujuannya tidak lain untuk mendekatkan diri kepada Allah, biar mereka yang berkorban menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Jadi yang sampai itu bukan dagingnya, bukan darahnya, tapi nilai takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kambing buat 1 orang, kalau sapi buat 7 orang. Jadi mudah-mudahan kita diberikan rezeki. Karena menurut Imam Syafi'i ini kurban ini hukumnya sunnah muakkad. Artinya sunnah muakkad, sunnah yang ditekankan, sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh baginda Rasulullah. Jadi Nabi setiap tahun beliau selalu berkorban. Jadi kita juga berusaha. Kalau kita diberikan, mudah-mudahan rezeki kita diberikan oleh Allah. Maka Nabi mengatakan wa man lahu sa'atun wa lam yudhi wa lam yaqrabanna musallana. Kata Nabi, orang-orang yang diberikan keluasan rezeki tapi dia tidak mau berkorban, maka dia jangan dekat-dekat tempat sholatnya. Artinya apa? Ketika orang dapat pahala, orang-orang sholat, orang-orang bersenang-senang, mereka yang tidak berkorban dengan sengaja, mereka tidak dapatkan pahala tersebut. Mereka tidak mendapatkan kesenangan. Di hari raya tidak ada amalan yang paling afdal kecuali orang yang menumpahkan hewan korban, artinya menumpahkan darah hewan korban untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tidak ada amalan yang lain. Jadi kalau kita ditanya hari raya Idul Adha amalan apa yang paling baik, tidak ada amalan lain kecuali orang yang menyembelih hewan korban. Jadi mudah-mudahan kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu. Ada cerita tadi kalau sapi untuk berapa orang? Kalau 8 orang boleh tak, Bu? Hah? Dulu ada cerita, Bu. Ada orang kaya, tapi rada blow on sedikit. Tapi setiap tahun mau korban, bawa sapi ke rumah kiai. Nah, kebetulan waktu itu dia anggota keluarganya nambah. Tadinya 7, dia sama istrinya, sama 5 anaknya. Ternyata ini salah satu anaknya sudah melahirkan, ada cucunya 1. Jadi jumlah di rumah itu berapa orang, Bu? 8 orang. Dia kepengen 1 sapi 8 orang. Karena dia bilang tanggung ini anak saya 1, cucu saya masa nggak ikut. Datang ke rumah kiai, semua kiai bilang nggak bisa. Orang kiai menurutkan syariat ini sudah ada hukumnya bahwa 1 sapi buat, dia nggak mau terima. Gak bisa, dia bilang, kan saya kan tanggung, kan saya kan 8 orang, masa nggak boleh? Ya nggak boleh, kata kiai. Akhirnya kambingnya dibawa muter, karena nggak ada kiai yang mau terima. Kata sapi nggak mau terima, dia bawa muter di kampung, dia udah bawa 8 nama untuk dikorbankan ini, tetap ditolak. Akhirnya ada seorang kiai dipanggil sama kiai, ini masalahnya apa? Ya, dia bilang, ini saya kan anggota keluarga saya ada 8 orang. Saya ini punya sapi. Saya kepengen ini sapi untuk 8 orang. Kata kiai itu udah nanya sama kiai, sudah saya tanya semua, saya kampung sudah saya. Sekampung saya